Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Desain Bagus. Masih seputar tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt yang harus teman-teman ketahui untuk menguasai editing di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, ini adalah video tutorial serial ke-11 yang akan mengupas tentang cara menggunakan tool-tool edit di aplikasi PicsArt. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit kedua di mode edit di aplikasi PicsArt. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial cara menggunakan PicsArt serial ke-8 sebelumnya, kelompok tool edit kedua ini akan muncul setelah menambahkan objek ke dalam kanvas. Namun kita tidak memilih objek yang ada di dalam kanvas. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan dengan membuka aplikasi PicsArt dan langsung masuk ke mode edit. Tool kelompok kedua adalah tool yang muncul saat kita klik di luar kanvas sementara objeknya ada di dalam kanvas. Untuk melihat tool apa saja yang ada di kelompok kedua ini, mari kita tambahkan objek ke dalam kanvas terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang objeknya sudah ada di dalam kanvas. Agar tool kelompok kedua muncul, maka klik di luar kanvas sekali. Dan sekarang kelompok tool kedua di mode edit ini sudah muncul di sisi kanan ini ya. Baik, saya jelaskan dulu kegunaan dan khasiat dari kelompok tool kedua di mode edit ini. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham tentang tool kelompok kedua ini. Kita mulai dari paling atas. Tool ini berfungsi untuk menutup menu-menu tool yang ada di bawah ini. Jika kita klik maka menu-menu tool di bawah akan tertutup seperti ini ya. Tool ini bisa Anda gunakan saat Anda mengedit gambar di dalam kanvas dan mungkin menu-menu di samping ini mengganggu Anda dalam pengeditan. Maka Anda bisa menggunakan tool pertama ini untuk menutup menu di bawah ini untuk sementara ya. Berikutnya ada menu teks atau tool teks. Tool ini berfungsi untuk menambahkan objek berupa teks. Untuk menambah objek berupa teks, klik tool teksnya, lalu ketikkan teks yang Anda inginkan. Misalnya di sini saya ketik Desain Bagus. Oke, di atas ini ada 3 tool lagi. Yang kiri ini adalah tool cancel untuk membatalkan project, dan di tengahnya ada tool pengaturan alinea. Saya masukkan dulu teks kedua biar terlihat jelas perubahannya ya. Misalnya di sini kita tambahkan YouTube channel ya. Oke. Seperti teman-teman lihat di sini, teks ini dalam keadaan rata tengah atau align center. Jika kita klik tool ini, maka akan berubah menjadi rata kanan atau align right. Dan jika kita klik lagi, maka teksnya akan berubah lagi ke rata kiri atau align left ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan tool yang di atas kanan adalah tool checklist untuk mengkonfirmasi. Setelah menceklis, maka akan muncul kelompok tool edit ketiga untuk pengeditan teks ya. Teman-teman bisa melakukan pengeditan teks di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial serial ke-8 sebelumnya. Oke, kita kembali ke tool kelompok kedua mode edit.
Berikutnya di bawahnya lagi ada tool stiker. Tool ini berfungsi untuk memasukkan stiker ke dalam kanvas ya. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman stiker. Teman-teman bisa memilih salah satu stiker di bagian ini. Jika stiker yang Anda inginkan tidak tersedia pada bagian ini, Anda bisa menggunakan tool search untuk mencari model stiker yang diinginkan. Misalnya Anda menginginkan stiker splatter atau stiker model percikan, ketik splatter pada tool pencarian ini, lalu klik enter atau tombol search yang ada di bagian bawahnya. Dan sekarang Anda tinggal memilih salah satu model stiker splatter yang paling cocok untuk project yang Anda kerjakan pada bagian ini ya. Jika Anda sudah menemukan, klik pada stiker splatter untuk memasukkan stikernya ke dalam kanvas. Dan Anda bisa menggunakan tool edit kelompok ketiga yang ada di sebelah kanan ini untuk mengedit seperti yang sudah saya jelaskan pada video serial ke-10 sebelumnya. Berikutnya di bawahnya lagi ada tool tambah gambar. Tool ini sudah kita jelaskan tadi, dan untuk cara mengoperasikannya silakan teman-teman lihat lagi video serial ke-10 sebelumnya. Berikutnya lagi ada tool gelembung teks. Tool ini berfungsi untuk menambahkan gelembung teks seperti yang ada pada gambar-gambar komiks. Untuk cara menggunakannya, kita klik sekali pada menu gelembung teks dan kita akan diarahkan ke halaman pilihan gelembung teks seperti ini ya. Di sini Anda tinggal memilih model gelembung teks yang paling cocok untuk project yang Anda kerjakan. Misalnya kita pilih gelembung teks yang ini, lalu klik sekali di gelembung teks untuk memasukkan teksnya. Misalnya di sini kita masukkan teks desain bagus. Jika teman-teman ingin mengganti gelembung teks ini dengan model gelembung teks yang lain, klik pada gelembung teks di sisi kiri ini dan pilih model gelembung teks yang lain yang cocok untuk project Anda. Lalu klik checklist di kanan atas untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya Anda bisa mengatur warna yang Anda inginkan di bagian ini dan mengatur model font, opasitas, padukan, dan lain-lain dengan menggunakan tool edit di sebelah kanan ini ya. Untuk cara menggunakan tool edit di sini sama seperti pada penjelasan video serial ke-9 dan ke-10 sebelumnya. Berikutnya di bagian paling bawah ada tool pijar lensa. Tool ini berfungsi untuk menambahkan lensa cahaya. Cara penggunaannya, Anda klik di menu pijar lensa ini dan Anda akan diarahkan ke halaman pilihan efek cahaya seperti ini ya. Di halaman ini teman-teman bisa memilih model lensa pijar yang paling cocok untuk project yang Anda kerjakan. Setelah masuk ke halaman kanvas, teman-teman bisa mengatur ukuran, posisi, dan pengaturan lainnya dengan menggunakan tool edit yang ada di sebelah kanan ini. Untuk tool edit pijar lensa ini, cara mengoperasikannya sama seperti dengan tool-tool yang lain. Untuk caranya teman-teman bisa melihat kembali tutorial serial ke-9 dan ke-10 sebelumnya. Oke guys, itulah tadi penjelasan sederhana tentang fungsi dan cara menggunakan tool kelompok kedua di mode edit ini. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tool kelompok edit kedua di mode edit ini berfungsi hanya untuk menambahkan objek saja ya.
Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas support teman-teman semua dengan subscribe, like, komen, dan share video tutorial ini. Dan sampai jumpa pada video tutorial menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.